Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Heru Irawan yang terhormat kepada Bapak Pimpinan Perusahaan. Sini saya akan mencoba mempresentasikan proposal yang insya Allah saya akan ajukan kepada perusahaan Bapak, yaitu Kak Jomblo, yaitu kacang ijo mantep banget loh. Jadi itu ada kacang bubur ijo khas Madura yang dimana sangat kita populerkan, sangat kita kenal di kalangan kita, sekitar kita banyak. Namun sini saya akan mencoba lebih menarik lagi karena kita mempunyai brand yang bagus dan produk yang mungkin berkualitas yang bisa menarik omset kita lebih banyak. Oke, next. Nah, di sini saya ada 4 poin yang saya tekankan, yaitu ada analisa peluang usaha, kedua ada peluang usaha, strategi pemasaran, dan terakhir ada modal dan harga jual barang yang kita akan jual nanti. Oke, next. Nah, sini Bapak Ibu sekalian, pertama itu ada analisa perusahaan atau analisa peluang usaha yang nanti kita akan lakukan. Setelah ada analisa peluang usaha. Next. Nah, sini Ibu semuanya, kita bisa lihat ada beberapa analisa yang saya lakukan, yaitu ada pesaing, di mana pesaing sampai sekarang banyak pesaing khususnya untuk bubur kacang khas Madura ini. Ada bubur sumsum, ada bubur bolet, kalau salah itu ada bubur lainnya, dan tentunya bubur kacang hijau itu sendiri. Nah, kedua itu ada tantangan. Tantangan apa sih? Yaitu kita mencoba bagaimana menarik eh, nilai ataupun nilai tambah yang kita jual, produk yang jual, sehingga dapat dinikmati oleh banyak kalangan dan murah, harga terjangkau tapi kualitas yang baik. Yang terakhir ada hambatan nih. Kenapa hambatan? Hambatan seperti kita harus mempunyai strategi ataupun tempat strategis yang baik. Kemudian banyak pesaing juga tadi yang sahabatkan. Hambatannya mungkin banyak resiko yang kita nanti akan dapatkan, dan ada sekarang pandemi ini, hambatan yang kita hadapi sekarang itu mungkin hambatan. Nah, nanti kita akan ulas bagaimana solusi yang akan kita lakukan nanti. Oke, selanjutnya itu kedua ada peluang usaha. Ibu sekalian ataupun Bapak pimpinan perusahaan, mungkin setiap usaha itu mempunyai peluang usaha ataupun resiko usaha. Nah, di sini saya mencoba peluang usaha itu di mana di setiap kampung. Saya menjelaskan tentang kampung. Nah, jadi misalkan nih jumlah rumah itu di kampung itu lebih dari 200 rumah. Yang satu rumah itu beranggotakan 4 orang, atau sehingga penduduk rumah 200 orang dikali 4 sama dengan kurang lebih 800 orang. Saya meminimalkan ataupun kurang lebih itu. Nah, jika pembeli bubur kacang hijau itu diperkirakan 50% dari jumlah penduduk, maka 50/100 dikali 800, maka hasilnya ada 400 pembeli yang insya Allah nantinya bisa membeli kejomblo kita atau bubur kacang hijau yang mantep banget loh itu. Nah, mungkin ada peluang juga, ini mungkin ada pahitnya juga, ada manis, mungkin ada resiko juga. Nah, jika ada penjual berarti peluang laku terjual produknya adalah 100%. Nah, sama dengan yang tadi kita hitung 400 orang pembeli. Tapi ternyata sudah ada 5 orang penjual yang ada di desa itu. Maka minim atau berkurangnya omset yang kita dapatkan karena ada banyak saingan di tempat itu, apalagi berjualan dengan sama produk dengan kita homogen. Jadi kita misalkan ada 400 dibagi 5 sama dengan 80. Nah, berarti 400 dibagi 6 sama dengan 66. Ya, sekitar gitulah. Nah, maka peluang usaha yang saya tinggalkan itu ada berarti 66 dikali 100 sama dengan 16,5% itu peluang yang kita usahakan. Makanya di sini saya mencoba untuk mencari tempat strategis yang bisa menaikkan omset kita, memperluang usaha bisnis kita sehingga kita bisa membuka cabang-cabang yang banyak
dan maju bersama gitu Ibu semua. Oke, next. Nah, di sini ada statik pemasaran yang saya coba tekankan atau saya akan rencanakan nanti. Yang pertama itu ada outlet, yang dimana outlet itu seperti stand-stand pinggir jalan ataupun kios-kiosnya itu kita bikin offline. Tetapi karena sekarang itu masih pandemi, mungkin kita bisa batasi ataupun menggunakan cara lain. Tapi saya harap sih bisa offline juga ataupun langsung ke pinggir jalan juga sesuai protokol kesehatan. Lanjutnya itu ada marketplace. Marketplace itu seperti kita masukin barang-barang di Shopee, Tokopedia, Lazada dan lainnya, sehingga itu bisa menaikkan kita atau memperluas jarak kita dalam memasarkan produk kita. Ketika ada media sosial, kita mempunyai Facebook Ad, IG Ad, atau Instagram Ad, ataupun Twitter segala macamnya. Kita bikin website, kita bisa memperluas lagi ke berbagai penjuru nasional, itu bahkan kita bisa ekspor ke luar negeri gitu Ibu. Nah, terus ada ojol food. Nah, ojol food kita menggunakan fitur Grab, Gojek ataupun yang lainnya yang dekat-dekat yang bisa diantar oleh ojol gitu. Kedua ada kita mempunyai ketika kita membuka usaha gitu ataupun ada promosi, nah kita harus promosi itu. Maksudnya promosi itu apa? Untuk menarik yang namanya pelanggan biar tahu rasanya bubur kacang hijau kita itu berbeda dan enak gitu dan terjangkau begitu. Ketika kita membuka peluang usaha ataupun usaha kita, sebaiknya kita tidak usah memikirkan untung terbaik dulu, tapi bagaimana caranya supaya orang-orang itu bisa merasakan bubur kacang hijau kita dan tahu rasa sehingga mereka menjadi pelanggan kita setia. Keempat itu ada tempat strategis yang saya bilang nanti tadi, kita harus memberikan strategis seperti adanya di pertigaan atau banyak orang-orang melintas, mungkin di depan Alfa ataupun orang-orang yang mungkin banyak melakukan aktivitas sana gitu. Nah, di mana tadi itu saya menggunakan adalah marketplace ataupun di media sosial. Bagaimana? Nah, kita mungkin menyediakan yang namanya seperti bubur yang tinggal diangetkan gitu. Kalau marketplace kan. Nah, ataupun bubur-bubur yang bisa kita sediakan dan mereka bisa masak tetapi harganya kita kurangkan gitu. Oke. Kita next. Ada modal dan harga. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, di sini ada modal dan harga. Ini ada biaya investasi dan biaya variable. Yang pertama itu ada biaya investasi. Pertama itu ada gerobaknya tentunya buat outlet kita berharga 2 juta untuk umur 3 tahun, kompor dan gas kira-kira 1 juta umur untuk 2 tahun, panci, kodek, meja kursi, spanduknya dan lainnya. Sehingga kita hitung-hitung semuanya itu bisa mencapai sekitar hampir dari 700 itu untuk meja dan mungkin ada kali sekitar 1 juta, 3 juta, 4 juta ya, kita lebihan 5 juta, 4 sampai 5 juta untuk biaya investasi saja. Nah, untuk lainnya yaitu ada biaya variable, itu ada kacang hijaunya, ketan hitamnya, kelapa butirnya, daun pandannya, susu kental, roti tawar, dan gula merahnya. Saya ini tentukan besar 42 porsi, yang artinya itu satu porsi itu 5.000, dan berarti 5.000 atau dikali 42 porsi sekitar 210.000 gitu. Nah, kita mungkin bisa lebihkan lagi, itu lebih baik. Sekitar itu kita bisa menghitungkan semuanya itu mempunyai sehari itu bisa kita modal 77.000 plus dikali 30.000, 2.310.000, itu belum ditambah dengan gas yang habis nanti. Makanya tadi ada biaya investasi juga. Nah, kemudian ketika kita untung nih, misalkan seharinya itu 210, kita dikalikan sama dengan dikalikan 200, sebulannya itu 30 dikali 210.000 menjadi sekitar
5.985.000 dikurangi dikurangi biaya per bulan kita dari bahan-bahan baku kita 4.310.000 sama dengan keuntungan kita 3,67.500. Nah, 3.675.000 buat teman semua. Oke. Nah, cara pembuatannya ada rendam kacang hijau selama 3 jam. Kemudian ada rebus kacang hijau dengan air jahe. Kita bisa sesuai selera, air jahe ataupun nggak pakai jahe, daun pandan dan gula merah sampai kacang hijau itu melunak. Tambahkan santan, gula pasir, masak sampai mendidih, sampai terus adukkan pelan-pelan gitu. Terus olah ketan hitamnya sampai direndam lama, terus air buangnya. Rebus ketan hitam dengan air, daun pandan, gula dan garam. Nah, garam kita masukin sedikit saja, masak hingga menjadi bubur dan koreksi rasa manisnya. Kita rasa dulu apakah udah mantap atau belum. Terus masak santan di panci bisa dan beri garam juga. Masak hingga mendidih dan mengental. Kemudian kita sajikan deh bubur kacang hijau bersama ketan hitam dan ketan putihnya di mangkuk saji, siram dengan kuah santan di atasnya. Oke, nah tujuan ini saya itu memikirkan tentunya untuk mendapatkan omset atau keuntungan profit kita bersama, terus melestarikan makanan khas daerah. Ini kan makanan khas daerah dari Madura, jadi kita harus melestarikannya. Kemudian ayah saya mempunyai niat untuk membuka lowongan pekerjaan. Jadi ini luas untuk semuanya. Kita bisa bermanfaat dan membagi hasil atau membagi ilmu untuk banyak orang. Mungkin sekian dari saya. Prosesnya semoga Bapak Ibu bisa memberikan modal dan kerjasamanya dengan saya untuk membuka Kijomlo ini dengan sukses dan bersama. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.